Setelah membuat worksheet atau neraca lajur, proses selanjutnya yaitu membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, capital statement atau perubahan modal, dan balance sheet atau neraca. Dan laporan keuangan ini memberikan gambaran tentang kinerja keuangan dan posisi keuangan suatu perusahaan. Nah, kita akan membahas satu persatu dari laporan keuangan ini. Nah, laporan yang pertama yaitu income statement atau laporan laba rugi. Nah, di sini terdapat pendapatan dan beban sehingga hasil yang akhirnya akan mendapatkan laba atau ruginya suatu perusahaan dagangan. Nah, dari mana sih angka dan akun yang kita dapatkan dari kita mendapatkannya yaitu dari worksheet yang kita buat sebelumnya. Nah, pada income statement itu kita salin semuanya ke laporan laba rugi ini. Nah, di sini terdapat pendapatan dan beban kita. Pendapatan yang kita peroleh dikurangi dengan cost of goods sold atau harga pokok penjualan, maka dapatlah laba kotor kita. Sedangkan dikurangi dengan beban-beban yang kita miliki, maka jika pendapatan kita lebih besar dari biaya pengeluaran beban kita, maka kita akan laba. Nah, pada laporan keuangan ini, laba yang kita peroleh harus sama dengan laba yang kita buat pada worksheet sebelumnya. Laporan yang kedua yaitu capital statement atau perubahan ekuitas. Di sini kita akan mengambil modal pada tanggal 1 bulan 12 2024 yaitu Rp173.200.000. Sedangkan sebelumnya kita mengalami laba pada laporan income statement. Laba kita sebesar Rp30.762.386. Nah, kita ada pengambilan pribadi yaitu sebesar Rp500.000. Maka Rp30.762.386 dikurang 500 sama dengan Rp30.262.386. Nah, maka equity kita pada tanggal 31 Desember 2024 sama dengan Rp173.200.000 ditambah dengan Rp30.262.386. Maka totalnya yaitu Rp203.462.386. Di sini kita mengalami kenaikan modal atau penambahan modal ya. Nah, untuk laporan yang ketiga yaitu balance sheet atau sering disebut dengan laporan keuangan perusahaan dagangan. Laporan ini menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu yang mencakup tentang aset, liability, dan equity. Nah, di sini terdapat akun dengan nominalnya masing-masing. Apabila pada nominalnya diberi tanda kurung, maka dia akan dikurangi. Kemudian, antara aset dengan liability dan equity itu hasilnya harus sama, yaitu sebesar Rp291.590.386. Dengan kata lain, balance sheet ini akan memberikan gambaran tentang apa yang dimiliki perusahaan dagang, yaitu aset yang tersisa, utang kita yang tersisa, dan modal kita yang tersisa. Nah, selanjutnya kita akan membuat closing journal atau jurnal penutup. Nah, apa itu jurnal penutup? Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal seperti akun pendapatan, beban, dan ikhtisar laba rugi. Penutupan dilakukan agar saldo akun tersebut menjadi nol di awal periode berikutnya. Nah, pada tanggal 31 Desember 2024, di sini ada sel service income, interest income yang berada di debit. Kemudian income summary-nya di kredit. Kenapa begitu? Karena kita menutup pendapatan kita yang sebelumnya berada di kredit, kemudian kita tutup dan memindahkannya ke debit. Pada saat kita mempostingnya ke buku besar, maka saldo untuk pendapatan akan habis. Kemudian income summary ini dari mana kita dapatkan? Dari jumlah pendapatan yang kita peroleh.
Untuk akun-akun berikutnya yaitu ada beban-beban, equity atau privé, dan laba rugi. Untuk itu, yang saldo normalnya di debit, maka kita pindahkan ke kredit untuk menghasilkan angka 0 pada saat kita mempostingnya nanti. Dan begitu pun dengan akun-akun seterusnya. Contohnya di sini ada sales sebesar 180 juta di debit. Maka pada buku besar, penjualan kita pada buku besar yaitu ada 180 juta. Karena kita akan menutupnya, maka pada closing jurnal atau jurnal penutup, penjualan kita berada di debit sebesar 180 juta. Maka nominal yang sebelumnya 180 juta di kredit dikurang 180 juta di debit, maka hasilnya akan habis. Untuk akun-akun seterusnya, sama pengerjaannya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Apabila kita sudah mempostingnya ke buku besar, maka referensi pada jurnal penutup kita isi dengan nomor akun. Berbeda dengan equity yang terakhir, yaitu dia akan menambahkan modal kita pada akhir periode nantinya. Setelah membuat closing jurnal atau jurnal penutup, maka selanjutnya kerja kita yaitu membuat post-closing trial balance. Nah, apa itu post-closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan? Yaitu laporan keuangan yang dibuat di akhir periode akuntansi setelah semua jurnal penutup atau jurnal penyesuaian dibuat dan diposting. Kemudian, laporan ini hanya berisi tentang akun real, yaitu aset, kewajiban, dan modal. Contohnya seperti peti cash kita bersisa 150.000. Nah, di sini peti cash atau kas kecil tidak ada jurnal penyesuaian atau jurnal penutupnya. Maka kita pindahkan saja saldonya ke post closing trial balance sebesar 150.000 di debit. Kemudian, begitupun dengan cash in bank dan untuk akun-akun seterusnya. Kenapa akun 4, 5, 6, 8, dan 9 tidak ada? Karena pada closing jurnal atau jurnal penutup, kita sudah menutup akun-akun itu. Dan hanya tersisa akun-akun real yaitu aset, utang, dan modal. Maka inilah hasil akhir dari UD Aisyah Fashion. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.